betapa bagusnya jalan yang ada di Malaysia. Saya lebih herankan Malaysia ini, ya, dia bukan penghasil aspal, akan tetapi jalan raya mereka ini, jalan itu ya, makanya seperti inilah jalanan itu jadinya ya, berlobang di tengah. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Apalagi sekarang sudah mau dekat-dekat mau raya. Nah, macam mana nih persiapan Kora? Udah settle ke semua? Beli baju raya, nak masak lagi, beli kue lagi, semua-semua ya. Good job. Kita beralih ke topiknya. Nah, di sini baru-baru ini viral ya. Hari pikir ini adalah AI. Sekarang jalan raya itu kan banyak lobang-lobang di Indonesia. Banyak-banyak tempat lah ya. Saya pun tahu sendiri lah. Jalan-jalan lubang itu karena tak ada pembangunan daripada pemerintah, tak diperbaiki, jadi masyarakat itu geram, kesal ya, marah juga. Akhirnya apa mereka buat? Mereka akan tanami padi, mereka letakkan ikan, mereka pancing di tengah-tengah jalan ya, jalan yang sudah rusak itu. Ini saya pikir ini adalah AI editan kan. Nah, tapi rupa-rupanya ada juga yang realnya. Sampai mereka buat di situ padi ya. Nah, bukan ini editan saja, ternyata yang realnya pun ada juga. Ini juga ada yang memberikan komentar daripada orang Indonesia dan juga ada yang saya lihat orang Malaysia juga. Nah, ini AI-nya ya, kita tengok terlebih dahulu. Nah, lubangnya parah ya, sampai boleh ditanami padi. Di tengah-tengahnya lubang semua ini. Aduh, kreatif betul mereka buat macam ini. Tapi aslinya pun ada ya. Ada sampah yang berenang. Kadang sudah diperbaiki, tapi cepat sangat rusaknya gitu. Ini lagi. Wah, di tengah-tengah ini besar sangat ya. Besar sangat ya. Penuh dengan bunga. Ada yang Aduh, jalanan lagi ya. Beginilah ya, kalau anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kepala daerahnya nggak menggunakan dengan sepenuhnya ya, dalam arti kata mengkorupsi uang dana yang dihaskan untuk jalan itu ya, makanya seperti inilah jalanan itu jadinya ya. Dana yang diberikan pemerintah misal 100 triliun untuk pembuatan jalan ya, jadi pada pemerintah daerahnya, kepala daerahnya 100 triliun itu ya dikorupsi 50 triliun aja digunakan untuk pembuatan jalan. Ya beginilah jadinya hasil dapat jalannya ya, berlobang di tengah. Nah gitu ya, sekarang sudah viral lah ya, sekarang media sosial. Nah ini sebenarnya rakyat Indonesia ini banyak yang bersuara kritik ya tentang sistem-sistem yang dibuat oleh pemerintah ya, tapi ada juga yang tidak mengindahkan. Nah, salah satunya terjadi hal ini itu adalah kualitas jalannya nih ya. Nah ini ya baru saja dibuat, kadang cepat sangat rusaknya, tak sampai berapa tahun sudah rusak berlubang gitu ya. Oke, nah ini betul tadi kata kakak jantung pisang tadi itu. Nah ini salah satunya adalah korupsi ya. Padahal kualitas jalan sebenarnya ya, ini ada anggaran, ada uang daripada pemerintah Indonesia, tapi anggarannya itu sudah diberikan kepada pihak bawah. Nah itulah yang terjadi ya, banyak yang terjadi, adalah yang korupsi, ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Seharusnya akan dibuat jalan yang berkualitas dengan uang yang banyak ya, tapi pihak-pihak itu
kualitas yang begini saja pun sudah cukup lah itu. Janji sudah nampak ya. Nah, pemerintah atasan itu sudah nampak. Tapi ya karena korupsi tadi kualitasnya juga dikurangi kan. Nah, akhirnya ya cepatlah rusak kan. Nah, begitu akhirnya rakyat pun marah. Sudah ada banyak kritikan-kritikan melalui media sosial, melalui sudah diadukan lagi kepada pemerintahan atasan, tapi tak ada sama sekali, nggak ada perbaikan gitu ya. Jadi mereka marah ya. Nah, akhirnya rakyat bersuara, mereka tanam padi. By the way, ini tadi tuh kalian lihat AI kan, nanti ada video aslinya ya. Ternyata memang sudah ada ya. Nah, mereka jadikan AI saja gitu. Di banyak tempat di Indonesia, apalagi di Medan ya. Ada lagi katanya kota sejuta lubang. Kota sejuta lubang. Aduh, memang ini adalah realitinya. Oke, kita lihat dulu bagaimana video aslinya yang bukan AI-nya ternyata ada sudah. Oke, kita tonton dulu. Diharap Bupati Jember segera menindaklanjuti jalan ini. Jalannya rusak parah ini, Pak. Ini Jember ya. Lah, piye to, Pak? Pak dalan niki, Pak. Acur, Pak. Acur, Pak. Tolong antol, Pak. Oh. Warga kampung Sekolak Darat di Kutai Barat terpaksa menanam pohon sawit di badan jalan yang penuh dengan genangan air. Oh, ini sawit pula. Jalan yang rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki ini memicu reaksi warga untuk meletakkan pohon sawit di badan jalan. Aduh. Warga mengaku geram lantaran jalan rusak ini membahayakan warga yang melintas. Bahaya lah. Kepala Adat Besar Kecamatan Sekolak Darat Yurang mengatakan, kondisi ini makin diperparah dengan seringnya kendaraan pengangkut minyak sawit atau CPO yang melintas di jalan ini. Kendaraan pengangkut CPO yang melintas pun diduga melebihi tonase yang diizinkan. Klasifikasi jalan hanya mampu dilintasi kendaraan maksimal 8 ton. Sedangkan kendaraan pengangkut CPO yang melintas bisa mencapai lebih dari 20 ton. Oh, Warga pun terpaksa melarang kendaraan salah, pengangkut cepat. CPO untuk melintas dan menuntut perusahaan kelapa sawit untuk memperbaiki jalan. Oke. Bukan dilarang, bukan. Tidak dilarang. Mereka bisa melintas lewat jalan Pemkap 2 jalur. Silahkan lewat kantor bupati. Kemudian ada satu lagi jalan lewat depan Polres. Silahkan pakai itu. Jangan memaksakan jalan yang rusak saat ini. Kami ingin kalau mereka lewat sini ya, mari kita perbaiki. Kami minta mereka untuk perbaiki jalannya. Kondisi jalannya seperti apa sih Pak sepanjang jalur? Jalan ini sepanjang Kecamatan Sekolak Darat itu rusak parah. Itu yang dilintasi oleh sawit yang karena katanya konon muatannya hanya 5.000 liter, tapi kenyataannya ada yang 26.000, bahkan ada yang 30.000. Berkali-kali Gitu. ganda ya. Sementara itu akibat ditanami pohon sawit dan dilarang melintas oleh warga, puluhan kendaraan pengangkut CPO tertahan dan tidak dapat melintas di jalur ini. Kemacetan pun tidak dapat terhindarkan hingga mencapai lebih dari 500 meter. Wah. Tebar ikan lele nih. Samping mancing mereka ya. Aduh. Wah, lubangnya besar kali gini ya. Aduh. Wah, itu lagi. Udah boleh itu jadikan kolam berenang nih ya. Oh, ini. Aduh, parah. Enggak. Nyawa nih. Yuk. Kawan-kawan ya. Nyawa, ini aspal yang belum berlubang nih. Kita angkat nih, tengok. Ini belum lubang. Hah? Wah. Apa kayak gini? Ini proyek Rapuh. abal-abal, ini kalian harus bertanggung jawab ini ya. Yang kehancurkan kampungku. Pakai tangan pun boleh hancur. Tengok jalan proyek abal-abal. Bisa diangkat. Wow. Betul, sini. Oh, Aduh. macam tikar ya. Sini bang, dekat sikit bang. Ya. Bisa dikopek-kopek gitu ya. Apa jalan kayak gini ya? Kalian bangun ha? Ih, macam Tengok bisa diangkat. Macam karpet. macam karpet ya.
Ini aslinya ya, bukan AI nih. Jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki agar tetap bermanfaat bagi masyarakat, ditanami padi. Ditanami padi ya kan, boleh ada nanti berasnya, boleh dimakan, bermanfaat itu. Aduh, gimana ini ya kan? Bukan hanya di perkampungan saja, ternyata di kota-kota besar pun ya masih ada macam ini. Sudah diadukan tapi tak ada tindakan daripada pemerintah sendiri. Oke semuanya teman-teman, nah itulah tadi kita sudah lihat ya, ini di kehidupan realnya, di kehidupan nyatanya, bahwa rakyat itu sudah capek bersuara ya. Tapi ya tak ada salahnya juga kita mengkritik juga ya. Kita sebagai rakyat Indonesia ya, itu adalah kewajiban kita ya. Nah kita bayar pajak setiap bulan, setiap tahun. Nah apa gunanya kan uang-uang itu untuk oknum-oknum yang mengkorupsi saja kan. Jadi ada juga cuitan daripada orang Malaysia kan, mengatakan kalau di Malaysia dulu-dulu katanya, dulu-dulu pun ada juga kan kalau di Malaysia ini itu, tapi sangat cepat ya, 1 hari saja mereka akan perbaiki semula. Nah itu kalau ada aduan ya, kalau kalian di sini ada aduan cepat saja kan, 1 hari pun sudah diperbaiki. Nah itu yang bestnya ya. Sedangkan kami ya, that's why kalau kalian lihat ya, orang-orang Indonesia makin lantang bersuara. Itu juga kenapa Sari pun tak menyalahkan orang-orang yang demo ya di DPR sana, di MPR sana, di Istana Negara sana. Kenapa mereka demo? Disebabkan tak ada macam suara rakyat itu didengar oleh pemerintah sana. Daripada media sosial pun sudah bersuara, daripada mana-mana pun mereka sudah mengeluarkan suaranya, akhirnya mereka tidak tahan ya. Itulah, lanjut ke video selanjutnya ya. Cum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini teman-teman saya akan memperlihatkan bagaimana keadaan trafik atau lalu lintas di jalan raya di negara Malaysia ya. Jadi ini adalah di lampu merah. Kita bisa lihat di sini ya bahwa kendaraan-kendaraan semua ikut jalur masing-masing ya, tidak pontang-panting kiri kanan ya. Jadi makanya motor itu bisa terus ke depan ya, dia terus ke depan. Kalau kita melihat di negara, khususnya negara Indonesia ya, tanah kelahiran saya sendiri, di jalanan itu banyaknya yang merasa ego ya, seakan-akan jalan itu milik dia sendiri. Jadi motor pun tidak bisa lewat untuk terus maju ke depan. Kalau ini kan, ini lorong kayak gini di tengah-tengah ini kan, ini bisa motor lalu sini, dia bisa naik ke depan ya. Dan kemudian soal jalan raya yang ada di Malaysia, coba kalian lihat ini ya, kalian lihat betapa bagusnya jalan yang ada di Malaysia ya. Contoh yang begitu mulus ya, sehingga kendaraan-kendaraan yang sudah beberapa puluh tahun masih saja bisa dipakai ya, dan hanya mungkin itu kerusakan daripada bodi atau cat ya. Kalau masalah apa-apanya itu kendaraan di sini tidak cepat rusak ya. Bagaimana mau cepat rusak jalannya kayak gini, kayak di aspal, kayak di semen ini ya. Jadi yang saya lebih herankan Malaysia ini ya, dia bukan penghasil aspal, akan tetapi jalan raya mereka ini tidak bisa dilihat berlubang guys. Walaupun hanya besarnya dalam 1 kaki atau 12 inci ya, itu mereka cepat-cepat datang tampal. Ini lagi pembuatan jalan ya, karena di sini ada Pertamina. Jadi sebab dulu susah untuk keluar masuk mobil di sini atau kendaraan. Bukan ya. Pertamina, nanti Hanya salah sangka orang kan. Ada Pertamina di Malaysia gitu ya. Untuk laluan kereta atau mobil untuk bisa
keluar masuk di Pertamina tersebut. Pam bensin ya, bukan Nah, Pertamina. Nanti orang seperti pikir yang Malaysia ada kalian Pertamina pula. katakan bahwa orang-orang yang membuat video di Malaysia, orang Indonesia sendiri yang membuat video dan menjatuhkan negara sendiri, ya. Sesungguhnya kami tidak ada niat untuk menjatuhkan negara sendiri, Betul lah. ya. Justru kami memberikan edukasi supaya pemerintah itu lebih peka, ya, melihat pembangunan-pembangunan yang ada di luar negara. Contohnya seperti Malaysia. Nah, kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan saya selalu membuat video ini tentang banyak jalan raya yang ada di Malaysia, ya. Ya, dikarenakan daerah atau provinsi kabupaten yang saya tinggali di desa saya, ya, adalah salah satu penghasil aspal, ya, salah satu penghasil aspal. Akan tetapi sangat disayangkan, ya, penghasil aspal jalan rayanya seperti naik ke planet lain, ya, planet Mars yang penuh lubang, yang penuh berbatuan. Jadi sangat miris, ya, kalau kita bandingkan dengan negara Malaysia yang jelas-jelas tidak mempunyai hasil atau tambang aspal, akan tetapi jalannya itu sampai ke teras rumah mereka, guys. Ke teras rumah rakyat mereka itu adalah aspal. Itu yang paling aku heran, ya, Pal. Itu yang paling aku heran, ya. Dan kemudian tahan lamanya. Jalan di Malaysia itu tahan lama, ya. Entah mereka buat dari bagaimana. Nah, kalau kita bandingkan dengan di negara sendiri, ataupun jangan di inilah, di kampung saya sendiri, bahwa banyak jalan raya itu memang akan diperbaiki dalam 10 tahun satu kali. Itu pun kalau sudah dekat-dekat pemilihan raya, ya. Pemilihan, pokoknya presiden kah, gubernur, bupati, ya, mereka cepat-cepat berlomba-lomba untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini adalah calon pemimpin yang baik. Ternyata itu hanyalah tipu daya belaka. Nah, kita yang penghasil aspal, nah, kenapa aspalnya baru dibuat itu yang bisa dibuka dengan tangan, guys, ya. Itu pakai campuran apa sih? Apakah banyak tanahnya dengan aspalnya atau kayak gimana, ya? Kok bisa-bisanya aspal yang jalan raya yang sudah dibuat itu bisa dibuka dengan tangan. Nah, seperti kita lihat di sini, ya kan, ini di ujung-ujungnya di tepi kayak gini, ya, Malaysia tuh nggak ada kayak apa, ya, untuk bersudut. Jadi di sini diratakan supaya tidak mudah tercungkil. Nah, kalau kita di Indonesia, jadi sungguh kita tidak bisa berpura-pura bahwa apa yang dikatakan oleh para konten kreator yang ada di Malaysia, yaitu orang Indonesia juga, itu adalah semua benar dan tidak membuat-buat atau hanya untuk mencari view. Itu tidak. Ini sebuah realiti dan kenyataan yang terjadi di lapangan, ya. Tidak seperti orang-orang yang membedakan Malaysia dengan Indonesia. Justru dia tidak pernah menginjak tanah Malaysia, namun dia bisa membuat suatu video yang ujungnya yang isinya mengandung ini, ya, kontroversi dan penggiringan publik. Kenapa saya katakan penggiringan publik? Karena banyaknya video-video yang beredar di media sosial, baik di YouTube ataupun Facebook, itu tidak sesuai dengan yang mereka katakan tentang negara Malaysia. Jadi buat teman-teman, ya, teman-teman di sini, coba kalian terangkan, ya, kenapa jalan di Malaysia itu lebih tahan lama, lebih tebal, sedangkan mereka bukan penghasil aspal. Kemudian di Indonesia
ya khususnya di daerah-daerah yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, ya, justru jalannya itu tipisnya kayak kulit bawang, ya. Mobil lewat, motor lewat, terangkat semua, pecah. Dan bisa dibuka pakai tangan. Itu guys, coba kalian jelaskan guys. Jadi sebelum kalian menghashtag, ya, negara-negara Malaysia yang hanya kalian mendengarkan daripada penggiringan opini dengan tujuan mencari view, kalian tuh sebenarnya coba kalian cari tahu dulu kebenaran yang ada di Malaysia, ya. Mungkin sampai di situ dulu guys. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan follow ya guys. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik ulasan daripada abang ini, dan abang ini itu merasakan sendiri kan. Nah, kalau dikatakan kan, ialah enak Malaysia itu kecil saja, senang urusnya gitu ya. Sedangkan Indonesia negara yang besar ya, negara, bukan itu masalahnya. Kita pun negara besar pun, tapi yang mengurus pun lebih ramai kan. Malaysia negara kecil tapi yang menguruskan lebih sedikit gitu ya. Nah, itu bukan menjadi alasan sebenarnya kan. Sebenarnya uang Indonesia ada, anggarannya ada, ya dikorupsi, itu yang masalahnya kan. Sampai kualitas jalan pun boleh dikopek pakai tangan tadi itu. Wah, boleh macam karpet pula kan. Karpet aspal terbaru yang saya lihat kan sudah mulai terbongkar sikit-sikit korupsi ini. Nah, itulah yang paling susah ya untuk diberantas kita, korupsi ya kan, dari atas sampai ke bawah itu tak habis-habis ya. Satu tertangkap, ada lagi ramai anak buah yang bawah-bawahnya lagi. Nah, tak habis-habis lah ya.